Teringat sebuah kejadian di mana santri-santri Gus Samsudin dipulangkan paksa oleh dinas sosial. Dengan langkah kaki yang berat mereka meninggalkan pondok satu persatu. Entah memakai dalih apa dipulangkan. Akan tetapi sangat disayangkan mereka tidak memahami latar belakang santri-santri Gus Samsudin. Dari santri yang dulunya anak pangjalanan sekarang nyantri di Gus Samsudin. Ada juga yang dulunya pemakai narkoba dan sekarang sudah taubat dan belajar mengaji. Dan pula tidak sedikit yatim piatu. Ketika mereka dipaksa untuk pulang, maka mereka sangat kebingungan arah mana yang mereka tuju. Karena selama ini seluruh santri Gus Samsudin digratiskan biayanya, baju, tempat tinggal, makan, dan fasilitas mengaji semua gratis. Dan itulah yang membuat Gus Samsudin merasakan kesedihan mendalam ketika santrinya satu persatu disuruh pulang pada waktu itu. Mendengar bahwa anak-anak saya itu dipulangkan, itu saya wallahi nangis saya itu. Nangis saya itu. Seperti halnya santri ini yang bernama Sultan. Setelah dipulangkan dia merasa kebingungan mau pergi kemana. Sampai suatu ketika santri ini mendatangi Gus Samsudin di Polda Jawa Timur dan berdoa di sana agar langkah kakinya berjalan selalu mendapat ridho dari Gus Samsudin. Dia menerapkan amalan-amalan Gus Samsudin, seperti bertirakat dengan jalan kaki ke makam-makam dan juga membersihkan masjid-masjid yang ia jumpai. Bahkan untuk menyambung hidupnya, Sultan ini memulung rongsok untuk ia jual. Untuk selengkapnya simak video berikut. Ya, karena selama ini Sultan kan nyantri di sini, terus karena ada kejadian yang mendadak itu yang heboh itu akhirnya dipulangkan sama dinas sosial. Terus karena abahnya sudah bebas, ya kita bahagia dan bersyukur karena selama ini ketika abahnya itu di Mapolda Jatim, sampai itu Sultan ini saya suruh tirakat ke makam Asmoro Kondi, Sunan Bonang, Sunan Ampel untuk berdoa. Terus yang terakhir itu berdoa di Mapolda Jatim. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa dan tirakat Sultan Maulana. Alhamdulillah. Sempat tirakat ya. Ya sempat jadi pemulung. Sempat jadi pemulung kayak saya berarti. Banyak ilmunya itu. Tapi saya berasa kok beliau tirakat itu saya berasa. Terima kasih sekali. Diminum kok enak minumnya. Ternyata dari tirakat itu, dari ajaran Gusnya ini luar biasa, memperlancar kesulitan-kesulitan hidup. Untuk ketika kesulitan hidup di Surabaya itu kekurangan dana, terus ada aja kemudahan-kemudahan. Ya, saya suruh selama ini apa yang diajarkan diamalkan langsung. Setelah selesai itu terus lamar kerja itu kok udah sekali. Lamar kerja itu kok udah sekali. Alhamdulillah saya juga ya sudah bebas ya berkat doanya. Semua sudah berlalu, badai sudah berlalu. Amin. Matur suwun ya sayang ya. Alhamdulillah doanya jenengan dijabah sama Allah.
Nggih, dari mana ini? Dari Tuban, Mbak. Dari Tuban. Namanya Pak siapa? Pak Heri. Dulu ya pernah ke sini. Dulu ya pernah ke Iya. sini ya. Barakallah. Iya. Berapa jam perjalanan Tuban ke sini? Kita berangkat kira-kira asar. Tadi busnya mogok di Pari, bis Bagong. Transfer ke bis Harapan Jaya. Nggih, alhamdulillah. Yang penting sehat ya. Nggih. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena panjenengan sudah mau datang ke sini. Semoga apapun yang panjenengan korbankan, yang sudah sampean berikan, baik itu waktu, tenaga, dan juga biaya tentunya untuk datang ke sini, Iya. diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan yang kedua, saya mohon maaf kalau tempatnya, pelayanannya tidak sesuai dengan apa yang jenengan harapkan. Kita Nggih. dari YouTube kayak ya, oh tenan pesan ketemu kan hanya seperti ini. Ya, semoga Allah mengampuni saya dan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan kami yang ada di sini. Yang penting persaudaraan, seduluran. Ini apa yang membuat jenengan datang ke sini ini ada apa? Kenapa? Ya, pertama untuk menjalin silaturahmi jangan sampai putus. Ya, karena selama ini Sultan kan nyantri di sini, terus karena ada kejadian yang mendadak itu yang heboh itu akhirnya dipulangkan sama dinas sosial. Terus karena abahnya sudah bebas, ya kita bahagia dan bersyukur karena selama ini ketika abahnya itu di Mapolda Jatim, apa itu Sultan ini saya suruh tirakat ke makam Asmoro Kondi, ke Sunan Bonang, ke Sunan Ampel untuk berdoa. Terus yang terakhir itu berdoa di Mapolda Jatim. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa dan tirakat Sultan Maulana. Alhamdulillah. Sempat tirakat ya. Ya, sempat jadi nganu pemulung. Banyak ilmunya itu. Tapi saya berasa kok ya tirakat itu saya berasa. Iya. Terima kasih sekali. Diminum kok enak minumnya. Iya. Ternyata dari tirakat itu, dari ajaran Gusnya ini luar biasa, memperlancar apa itu kesulitan-kesulitan hidup. Untuk ketika kesulitan hidup di Surabaya itu kekurangan dana, terus ada aja apa itu kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah. Sempat tirakat kemana saja? Ini Asmoro Kondi. Setelah Kondi. Asmoro Kondi, terus Sunan Bonang, Sunan Ampel. Ya itu. Jalan kaki? Ya itu dari Masjid Akbar sampai ke Sunan Ampel. Kabumian itu loh. Untuk ngamalkan, ya saya suruh selama ini apa yang diajarkan, ya diamalkan langsung. Setelah selesai itu terus ngelamar kerja itu kok udah sekali. Ngelamar kerja itu kok udah sekali.
Alhamdulillah saya juga ya sudah bebas ya berkat doanya. Semua sudah berlalu, badai sudah berlalu. Amin. Matur suwun ya sayang ya. Alhamdulillah doanya jenengan dijabah sama Allah. Apalagi doa dengan keikhlasan itu akan mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebetulnya sampai rumah itu ya sempat bingung. Sultan ini nelpon saya, ya gimana ini ngapain bingung. Ya sudah aja ke Surabaya sambil tirakat sambil berdoa ya, siapa tahu ada kemudahan jalan untuk mencari rezeki. Ya itu akhirnya tirakat itu. Ya pertama ya bersih-bersih masjid. Ya itu kemudahannya. Ya apa yang diajarkan Gusnya itu ya langsung diamalkan, dipraktekkan langsung. Sampai tirakat jalan kaki juga ya. Ya itu kabunian itu. Luar biasa. Ya tapi nggak jauh, cuma dalam kota gitu. Dari Masjid Akbar ke Ampel. Subhanallah. Ya maksudnya itu kemudahannya itu setelah tirakat itu gampang terbuka gitu, rezeki-rezeki gitu. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Karena kalau orang tirakat itu ketika menekan hawa nafsu nanti pada akhirnya menjadi vibrasi untuk alam itu sehingga alam itu merespon dan akan semuanya akan dipermudah oleh Allah karena dunia nanti yang mengejar kita. Makanya vibrasi ini sangat penting sekali. Dari pikiran yang tenang itu akhirnya akan membuat hati kita senang dan pada akhirnya semuanya akan nyaman. Sangat penting sekali menjaga hati, jangan sampai mudah membenci, jangan gampang sakit hati, ridho dengan apapun yang Allah berikan. Ini menjadi vibrasi untuk alam. Dan akan menjadi hidup kita itu jadi lebih tenang gitu. Kalau hidup kita tenang nanti alam sudah menyediakan semuanya untuk diri kita. Yang penting untuk menjaga hati kita itu. Ya, selamat dan sukses ya untuk kedepannya. Perjuangannya tidak sia-sia. Semua tirakat itu pasti akan membawa manfaat. Sekarang ya walaupun bagaimanapun alhamdulillah setiap musibah itu membawa barokah. Ada hikmahnya. Dinikmati aja. Matur suwun atas tirakatnya panjenengan. Alhamdulillah dijabah sama Allah. Ya saya ini bisa bertahan sampai saat ini ya berkat doa-doa dari panjenengan inilah. Dan waktu saya ditahan itu saya hanya pasrah sama Allah saja. Tak terima dengan seikhlas-ikhlasnya. Tapi banyak kejadian loh waktu saya ditahan itu. Apa ceritanya di penjara itu gimana? Interaksinya sama narapidana lain itu gimana? Waktu saya kemarin ini bebas pun ya ada senangnya karena bisa kembali ke pondok, tapi juga ada sedihnya karena ninggalin saudara-saudara yang di sana. Karena kita di sana kan ngaji bareng, makan bareng, gitu kan. Ketika saya tinggalkan banyak yang nangis, yang sedih kan. Gitu. Makanya tadi sore pun saya juga ke sana. Oh, nyambangi teman lama. Iya, kangen sama yang di sana itu karena ya, ngaji bareng itu kan. Alhamdulillah di sana itu siapapun yang puasa itu kan saya kasih rezeki. Semuanya setiap minggu itu ya minimal
2.500.000 lah untuk siapa punya puasa itu kan, satu persatu semuanya tak kasih rezeki untuk makan. Kan ada juga yang sama sekali nggak makan, nggak apa, nggak dijenguk sama keluarganya itu loh, nggak sama sekali nggak punya uang. Ya gitu, jadi senang gitu. Ketika saya keluar kan ya mereka kan sangat kehilangan mungkin ya kayak gitu. Biasanya ngaji juga gitu. Kita ngaji di sana. Ya, ada sedihnya gitu ya. Ketika meninggalkan mereka di sana. Ya mohon doanya aja semoga teman-teman yang di sana sehat. Insya Allah ya besok ya masak, pengen kirim makan untuk teman-teman yang di sana. Gitu. Cuma di tahanan kan nggak seperti kita di luar kayak gini. Nggak bisa bebas. Orang di penjara itu kayak orang mati. Jadi tergantung dari amal perbuatan kita di luar. Kalau sama istri baik, ya nanti kita di penjara itu juga kita dijenguk, dikirim makan gitu, sama saudara baik gitu. Karena orang di penjara itu sudah terputus dengan dunia luar. Itu mau ngirim makan aja harus perjuangan, nggak bisa setiap hari. Pokoknya orang di penjara itu kayak orang mati. Yang intinya semuanya tergantung dari perbuatan kita ketika di luar. Kayak di luar baik, nanti di dalam ya banyak yang nengok, bantu. Bila di luar sama istri nggak baik, sama saudara nggak baik, di dalam hijar nih. Itu kamu nggak punya kemampuan apa-apa kalau nggak dibantu yang dari luar. Makanya penting sekali itu pelajaran. Dan pelajaran yang kedua juga pada hakikatnya kita nanti pasti akan berpisah sama istri, sama anak, sama semua yang kita punya, bahkan sama raga kita, tenaga kita semuanya. Itu kayak pelajaran mati sebelum mati itu ya di penjara itu. Iya, meninggalkan semuanya. Iya. Selain itu juga memang dunia itu kan ya benar penjara bagi orang muslim. Penjara bagi dunia. Tapi insya Allah ya kalau kita benar-benar pegang sama tali Allah itu dalam setiap keadaan tetap bisa senang, tetap bisa tenang. Apalagi insya Allah yang sudah biasa tirakat itu ya biasa aja. Malah hikmahnya luar biasa kok sekarang itu. Jadi kayak malah semakin cinta sama istri, kayak pacaran kayak gitu kan. Ya kayak orang pacaran lagi, ketemu mesra lagi, kayak pengantin baru. Terus lebih bisa menghargai waktu. Biasanya kan sama keluarga, sama anak, sama istri kan waktu itu kalau lagi bersama kurang begitu disyukuri, dihargai. Tapi kalau sudah pernah berpisah, paham. Ya, rasanya, tahu rasanya. Kalau jauh itu ternyata bersamaan dengan istri, dengan anak itu sangat luar biasa. Jadi lebih bisa menghormati, menghargai, mensyukuri waktu bersama. Kebersamaan itu ternyata sangat luar biasa. Terus yang ketiga hikmahnya di sana itu lebih bisa istiqomah ibadah. Itu kalau mungkin di sini waktu sebelum di sana waktunya lebih banyak untuk bekerja dan lain sebagainya. Sehingga ketika di sana itu Allah menginginkan kita untuk lebih fokus dalam ibadah, bisa lebih tumanina. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. Dan yang ketiga, yang keempat ya. Jadi dari kejadian itu kita lebih bisa introspeksi. Kalau kita ada sebuah masalah yang jelas mungkin ada yang salah. Jadi orang yang merasa bersalah itu lebih baik daripada merasa benar. Jadi lebih bisa introspeksi. Mungkin menurut kita benar, tapi belum tentu benar. Benar belum tentu benar. Jadi
seperti yang disampaikan oleh Kiai saya dulu, memang sudah disampaikan bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang kita rasakan, itu akan banyak hujatan. Karena memang ilmu hikmah itu untuk diamalkan, bukan untuk diceritakan. Sedangkan sampean tahu sendiri, dunia media sosial itu kan memang harus ada komitmen, harus ada konsisten, istiqomah, dan harus ada branding ya, gitu. Jadi harus ada semacam, ada sesuatu hal yang memang harus menarik gitu ya. Menarik itu kalau masakan harus ada garam, tapi garamnya kalau kebanyakan ya problem, nanti jadi penyakit kayak gitu kan ya, seperti itulah. Jadi walaupun itu benar menurut kita, belum tentu benar juga untuk mereka. Mungkin waktunya harus sudah berbeda. Kalau kemarin itu pertarungan dan sebagainya harus diperlihatkan, sekarang jangan. Harus, kalau kemarin itu kan fokus dengan tantang menantang sampai bikin banner segitu besarnya, nantangin dukun. Nah sekarang harus lebih tenang, jangan cari masalah gitu ya. Intinya sebenarnya saya udah siap sih untuk dicaci dan dibully. Bertahun-tahun pun saya juga nggak apa-apa gitu, dicaci sampai dibully. Dan ini mungkin Allah pengen memang untuk berhenti, sudah berhenti untuk nonton itu loh, untuk pertarungan, untuk menceritakan semua hal yang kita rasakan. Allah tuh bingung kan, sekarang semuanya itu sudah ada ya kan. Sekarang suruh fokus sila, kemarin silat, sekarang fokus silo. Ini silo singolo. Fokus sama tamu yang datang, fokus sama keluarga, fokus sama ibadahnya gitu. Ya kan Sultan ya. Semua itu ada hikmahnya, semuanya ada barokahnya. Yang penting diri kita sendiri bisa introspeksi enggak. Jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan orang. Lebih baik kita menyalahkan diri kita. Itu introspeksi. Karena kejadian ini dan itu bukan karena ini, bukan karena itu. Makanya saya nggak mau disuruh melaporkan orang yang memotong-motong video saya, itu buat apa? Biarin aja ya. Yes. Memang ceritanya harus gini ya. Iya. Yang penting introspeksi, diambil hikmahnya. Setiap musibah itu pasti membawa barokah. Yang penting harus ikhlas. Kayak besi yang karatan gitu, ikhlas dipukul beratus-ratus kali sampai jadi pedang yang tajam. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas ya nggak jadi apa-apa. Dinikmati aja prosesnya. Kang Sultan di luar, walaupun ilmu yang sini didapatkan sedikit, di luar diamalkan. Jangan mudah goyang dengan cacian, dengan hinaan. Harus tetap jadi diri sendiri, harus tetap tenang ya dalam setiap kehidupan. Jangan mudah goyang, jangan mudah terkotori dari kotoran orang gitu. Dicaci ya nggak apa-apa, yang penting kan bukan kita yang mencaci. Difitnah ya nggak apa-apa, yang penting bukan kita yang fitnah, gitu aja. Kalau kita balas nanti nggak ada gunanya, lunas nanti nggak ada barokahnya, nggak ada hikmahnya. Ngaten nggih Konsultan ya. Semangat. Apa nama YouTube-nya? Sultan Swantoro. Sukses selalu ya. Tersun. Doa doa. Ya wis, saya tak salat malam. Sukses. Nanti jangan lupa salat malamnya. Terus semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, pinter. Diminum kopinya ini. Nah, pada saat itu, pada awalnya dipulangkan sama Dinsos, saya diantar sampai rumah. Sudah sampai rumah, saya bingung mau ngapain. Saya tanya ke ayah saya, katanya suruh tirakat aja ke Surabaya. Setelah itu saya
merantau ke Surabaya, dari desa merantau ke kota. Setelah ke kota saya juga membuat konten untuk YouTube. Saya juga tirakat, mulai dari membersihkan masjid, puasa, bangun malam, sholat malam. Setelah itu juga doa di makom-makom wali, di Sunan Bonang, di makom Asmarokondi, di Sunan Ampel, dan juga saya sering tirakat pada waktu malam hari, seperti itu. Waktu tirakati ada isyarah apa zaman itu? Pada waktu tirakat saya ada isyarah untuk pasti ini adalah ujian dari Pondok Nuswantoro, agar ini sudah ceritanya, maka dari itu pasti Abah akan bebas dan kembali lagi ke pondok, seperti itu. Terus katanya kamu jalan kaki sampai masjid itu gimana ceritanya? Itu untuk saya bisa mempelajari yang Abah ajarkan ke saya, yaitu belajar dari watak bumi, yaitu saya jalan dari Masjid Agung sampai ke makam Sunan Ampel. Itu lumayan jauh, saya jalan kaki tidak pakai sandal. Untuk tirakatnya seperti itu, untuk belajar ilmu kebumian, seperti itu. Nah, waktu Cai Rosok itu awalnya saya merantau ke Surabaya, pasti ada 2 bulan kan uang sangu dari desa kan pasti habis. Nah, saya nggak tahu, saya melamar kerja ke sini ke situ sambil tirakat, itu juga uang saku saya juga habis. Maka dari itu saya terpaksa untuk kerja apa adanya, yaitu ngumpulin rosok sampai dapat berapa baru bisa menghidupi diri sendiri di kota. Maka dari itu saya berpikiran untuk cari rosok di pinggir jalan, saya jual. Seperti itu. Seperti yang tadi yang saya ceritakan, pokoknya yang kita lakukan dengan kebaikan, dengan keikhlasan, pasti akan dipermudah oleh Allah yang kita lakukan. Kita mau ingin apa pasti Allah sudah rencanakan dan dibuat menjadi kenyataan, seperti itu. Itu setelah saya cai rosok, setelah itu pas pada malam hari, bangun malam, yaitu mandi, saya itu ke depan Mapolda. Gak sampai masuk karena dijaga ketat juga di sana. Saya depan Mapolda sambil berdoa dan sambil tirakat di sana. Jadi juga sempat di depan Polda. Iya. Saking kangennya begitu. Iya, saking kangennya sama Abah, saya tirakat di depan Mapolda Jatim. Emang apa yang dikangeni dari Abah? Karena sudah lama nggak ketemu, karena tiap hari di pondok dibimbing, diajari sama Abah, maka dari itu saya kangen sama Abah untuk ingin bisa berkumpul kembali sama Abah. Untuk pesan saya bagi masyarakat luar, para netizen, itu kita harus memprediksi atau harus mempunyai kenyataan. Kalau dilihat YouTube seperti ini, tapi beda dengan kenyataannya. Kita harus mempelajari kenyataannya itu. Nah, untuk ajaran Gus Samsudin itu tidak pernah mengajari aliran sesat. Begitu sebaliknya. Abah Gus Samsudin itu mengajarkan yang baik-baik dari adat Jawa, dari agama Islam, dari dalam ilmu hikmah, ilmu yang paling tinggi yaitu ilmu hikmah, mulai dari awal sampai akhir itu dipelajari untuk santri-santrinya Gus Samsudin. Maka dari itu jangan buruk sangka, kita harus mempelajari dari dalamnya juga, jangan luarnya juga, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya, Kang Sultan. Enak Mas Agus, sudah. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.